Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Lestari, NIM 077, akan memaparkan pemahaman saya tentang lembaga keuangan syariah, bank, dan non-bank. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut untuk masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan, aset tagihan seperti saham dan obligasi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan yang termasuk bank, yaitu yang pertama bank sentral atau sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja, dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lain, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan non-bank yang termasuk lembaga keuangan non-bank yaitu yang pertama asuransi. Usaha perasuransian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjanjikan perlindungan kepada pihak bertanggung atau pihak yang mengasuransikan sesuatu. Karena apabila terjadi sesuatu dengan yang diasuransikan tersebut, pihak bertanggung akan memperoleh uang untuk mengganti atau mengurangi kerugian yang terjadi. Usaha perasuransian dibutuhkan untuk menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan resiko yang akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Hukum gadai adalah kantor cabang pegadaian disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang harta gerak meliputi hamper seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, leasing atau sewa guna usaha. Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan menyebutkan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berskala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Lembaga-lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank meliputi lembaga pembiayaan, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan efek, pegadaian, dan perusahaan modal venture. Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank disebut sebagai bank saja, yang merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank
yang disebut lembaga keuangan lainnya. Kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Yang kedua, bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposit berjangka, sedangkan keuangan lainnya atau lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit berjangka. Yang ketiga, bank umum dapat menciptakan uang giral. Dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau billet giro. Bagi bank umum, giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral, sedangkan lembaga keuangan non-bank atau lainnya tidak dapat menciptakan uang giral. Kemudian perbedaan kedua lembaga keuangan tersebut. Yang pertama, dalam menghimpun dana. Bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yang merupakan tabungan, giro, dan deposit. Sedangkan non-bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bias, juga melalui penyertaan, pinjaman atau kredit lembaga lainnya. Yang kedua, dalam penyaluran dana. Bank untuk bertujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan non-bank terutama untuk bertujuan investasi kepada badan usaha untuk jangka menengah dan panjang saja. Yang ketiga, kemudian persamaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Persamaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan untuk masyarakat. Demikian materi tentang lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank yang saya pahami dan dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.